Sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullah. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah cerita, sebuah potret kehidupan masyarakat kecil. Namanya Mas Ahmad. Pagi itu, setelah sholat tahajud dan subuh, dia membantu sebentar istrinya untuk sekedar menyiapkan sarapan, membersihkan kamar dan halaman rumah. Ya, hitung-hitung sekalian menggerakkan badan sebelum beraktivitas. Setelah selesai mengikat tali sepatunya, senyumnya merekah seiring mentari keluar dari peraduan. Ada harapan besar terselip dalam relung dadanya. Karena sudah beberapa hari ini senyumnya tidak sekhas dibanding sebelum merebaknya virus corona. Senyumnya kali ini agak sedikit gagu, lugu, dan ragu. Ada sedikit rasa cemas tersirat dan ditangkap sang istri yang sambil memberikan jaket dan helm hijaunya khas ojol. Ya, Mas Ahmad adalah seorang pengemudi ojol salah satu perusahaan di Indonesia. Ada secuil ragu apakah hari ini rezekinya akan seperti kemarin yang begitu sepi, ataukah akan ramai seramai pemberitaan COVID-19. Sejenak langkah kakinya terhenti sebelum menuju ke motornya. Tangannya menengadah ke atas. Dengan lirih dia berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa tasomtu billahi wa fawadtu amri ilallah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah, aku mulai dan aku bertawakal kepada Engkau ya Allah. Aku berpegang teguh kepada Allah dan aku menyerahkan kepada Engkau ya Allah. Cukuplah Engkau tempatku berpegang dan bertawakal. Tidak ada yang lebih kuat dan kuasa. Hanya Allah yang Maha Tinggi dan Maha Esa. Selesai berdoa, istrinya meraih kedua tangannya dan menciumnya sebagai rasa bakti kepada suaminya. Mas Ahmad hanya sekelebat memandang wajah istrinya, dengan cepat membalikkan punggungnya seraya berpamitan. Mas berangkat dulu, jaga anak-anak, gunakan uang belanjanya sebaik-baiknya. Persediaan sudah sangat menipis. Bayangnya hilang di tikungan lorong bersama dengan deru mesin motornya. Baru saja dia keluar gang, suara nada notifikasi khas orderannya berbunyi. Sambil merogoh kantongnya, jantungnya berdetak, bibirnya refleks bergerak. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
nampak matanya berkaca-kaca. Ke Klaten, alhamdulillah. Semoga ini tanda baik, rezeki akan bagus hari ini. Benaknya berkali-kali mengucap syukur. Matur nuwun ya Gusti, matur nuwun ya Gusti. Engkau masih beri aku dan keluargaku rezeki hari ini. Apa ini buah doaku tadi tahajud? Doa mana saja yang penting Gusti Allah maringi. Matur suwun Gusti. Bergegas dia arahkan motornya ke tempat penumpang menuju ke tempat tujuannya, yakni Klaten. Ongkos dari Jogja ke Klaten lumayan besar. Sesampainya di Klaten, waktu masih menunjukkan pukul 9 pagi. Masih cukup waktu untuk mencari orderan di sekitar Klaten. Ditunggunya dari menit ke menit, jam ke jam, tak terasa masuk sholat zuhur. Masjid juga tidak ramai jamaah. Nampak marbot membersihkan lantai dan halaman. Mas Ahmad nampak sholat sendirian. Setelah sholat, ia mencari makan siang. Sesekali sambil makan dia melirik pada HP-nya. Siapa tahu ada order yang tak terdengar suara notifikasinya. Namun tidak kunjung ada. Saat ia bersandar di tembok masjid, angin semilir memaksa pelupuk matanya terpejam. Sampai sore tidak juga ada orderan. Akhirnya dengan sedikit patah semangat, dia putuskan untuk kembali ke Jogja. Petang baru tiba kembali ke rumah. Setelah sang istri menyambutnya, ia pun membersihkan diri dan menyerahkan uang hasil menarik hari ini. Tentunya setelah dipotong uang makan di jalan. Agak berat bibirnya untuk sekedar tersenyum. Alhamdulillah, Allah masih sayang kita, Mas. Celetuk sang istri membuat sang suami kaget dan seraya ikut mengucap Alhamdulillah. Sepurone Gusti, kawula pancen kurang bersyukur. Maafkan saya ya Tuhan, saya memang orang yang tak pandai bersyukur. Seraya tersenyum dan merebahkan badannya yang sudah terpapar terik matahari dan udara jalanan. Sedikit terpikir olehnya sebuah sabda Nabi Muhammad SAW di sebuah pengajian, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Demi Allah, tidak ada dosa yang bisa terhapus selain oleh sebuah amalan seorang suami yang mencarikan harta untuk keluarganya." Rupanya satu hadis yang terngiang di sebuah pengajian itu mampu menidurkan dirinya. Sahabat yang dikasihi, yang disayangi Allah Ta'ala, dari cerita singkat ini betapa kita bisa mengambil satu hikmah, bahwa di dalam keadaan sulit apapun, jangan pernah meninggalkan Allah Ta'ala. Jangan pernah kita tidak setia kepada Allah Ta'ala. Seberapa besar harapan kita kepada Allah Ta'ala akan datang berkali lipat dari apa yang menjadi harapan kita. Kesulitan hari ini merupakan sebuah hikmah, ujian dari Allah Ta'ala.
seberapa besar yang kita telah dapatkan dan seberapa besar yang kita telah berikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Ujian ini merupakan bentuk lain dari sebuah kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, mengoreksi dalam diri kita, perilaku kita, perkataan kita, batin kita, niat-niat yang ada di dalam diri kita. Apakah kita sudah betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala? Bersyukurlah, walaupun keadaan kita sedang tersungkur, karena dari syukur kita akan mampu menarik kasih sayang Allah Ta'ala. Ikhlaskanlah apa yang sedang kita alami. Maafkanlah orang-orang yang telah menyakiti kita. Terimalah ujian-ujian sekarang ini dengan tangan terbuka. Tempatkanlah di dalam diri kita, dalam dada kita, sehingga mudah-mudahan rasa ikhlas, sabar itu akan mampu membawa kita pada makom kebersyukuran kita yang sebenar-benarnya, setulus-tulusnya, sehingga dengan suasana, situasi, kondisi, dan kepribadian yang baru, Allah Ta'ala dengan secerca harapan Dia akan mencurahkan ketenangan dan menambahkan sedikit demi sedikit dari karunia-Nya di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah kita merasa tidak ada penolong. Tetapi dengan mensyukuri keadaan sesulit apapun, insya Allah ini akan mampu menarik rasa ihsan Allah Ta'ala, kasih sayangnya kepada kita semua. Selamat mensyukuri hal-hal kecil yang telah kita terima dari Allah Ta'ala. Dan sekali lagi, jangan pernah tidak setia kepada Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi